Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna habibana wa rasulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum wa istanna bi sunnatihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati, saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga kita semua senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di awal pertemuan ini kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih merasakan limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidayah. Sehingga alhamdulillah kita berkat hidayah tersebut yang Allah berikan dalam hati kita, kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di sini, ya, dan bisa duduk, ya, belajar bersama, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk kekasih hati kita Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya seharusnya yang mengisi kajian setiap Jumat ini adalah guru kita Ustaz Rashid Abu Rashid hafizahullah taala, ya, namun karena kondisi beliau masih belum memungkinkan untuk hadir, ya, daripada kosong, ya, mending diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Tema yang diberikan oleh teman-teman, ya, adalah tentang sedekah, ya. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, nggak tahu kenapa milih tema ini, apakah karena sedang viral masalah-masalah kayak gini. Nah, tapi tenang aja, insyaallah di akhir kajian BPKB antum aman insyaallah, ya, nggak bakal ditarik. Nah, baik, ikhwati fillah, a'azzakumullah. Sedekah itu, ya, kalau kita lihat definisinya, kita lihat dalil-dalil yang ada, maka ada arti yang umum, ada arti yang khusus, ya. Definisi sedekah secara umum itu adalah semua kebaikan, semua ketaatan yang kita lakukan demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian kita itu pada pagi hari ada sedekah yang harus ditunaikan, ya. Fa kullu tasbihatin sadaqah, karena sedekahnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, tahmid kita itu sedekah, tahlil kita sedekah, ya, takbir kita sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu juga dihitung sedekah. Dan semua itu, ya, bisa tercukupi dengan salat 2 rakaat yang dilakukan ketika duha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari contoh-contoh yang ada kita lihat, ya, zikir pada Allah Subhanahu wa taala dihitung oleh Rasulullah SAW sebagai sedekah. Maka sedekah secara umum itu semua kebaikan yang kita lakukan, semua ketaatan yang kita lakukan.
Begitu pula dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Nah, namun kalau kita lihat secara khusus, ya, maka sedekah itu adalah yang berkaitan dengan harta. Jadi kalau secara khusus sedekah itu adalah mengeluarkan harta, memberikannya kepada orang lain demi tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah, ya, secara khusus, ya, maknanya adalah mengeluarkan harta kita dan kita berikan kepada orang lain demi tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedekah ini ada yang hukumnya sunnah, ya, ada pula hukumnya wajib. Jadi ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Sedekah wajib inilah yang dinamakan zakat. Sedekah wajib ini dinamakan zakat. Begitu pula sedekah wajib yang lain selain zakat adalah nafkah seorang suami, seorang ayah kepada keluarganya. Ini sedekah tapi wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Ya, fariidatun minallah. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir, untuk orang miskin, al-'amilina 'alaiha, orang-orang yang bertugas untuk memungut zakat. Ya, al-mu'allafah qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya, baik dia baru masuk Islam atau orang kafir yang diharapkan keislamannya. Nah, itu boleh dikasih zakat. Ya, wa fir riqab, ya, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya, ya, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa banis sabil, dan orang yang tidak ada harta untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Ya, ini 8 orang ini, 8 golongan ini yang boleh nerima zakat. Jadi kalau sedekah wajib zakat ini itu orangnya khusus, penerimanya khusus. Namun kalau sedekah yang sunnah itu bebas. Ya, sedekah kita misalkan untuk membangun masjid misalkan, nggak apa-apa. Ya, nah, maka ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang sifatnya wajib. Kalau kita lihat dari mengalirnya pahala kepada orang yang bersedekah, itu ada 2 juga. Ada sedekah yang biasa. Ya, kita misalkan ketemu orang di pinggir jalan, kelihatannya dia belum makan, terus kita belikan makanan, terus kita kasih, kita sedekah. Ya, dia makan, selesai, dapat pahala kita. Ya, kalau kita ikhlas. Ada juga sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang pahalanya selalu mengalir selama harta itu masih dimanfaatkan. Ya, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min 3." Apabila seorang manusia, seorang Bani Adam meninggal, terputus semua amalannya. Enggak ada lagi pahala yang mengalir kepadanya kecuali 3 amalan. Ya, yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, al-waladus salih yad'u lahu, ya, anak yang saleh
yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Baik. Ini amalan enggak terputus. Nah, sedekah jariah ini dijelaskan oleh para ulama itu maksudnya adalah wakaf. Ya, karena wakaf itu bendanya enggak boleh dijual, enggak boleh dikasihkan ke orang. Wakaf itu bendanya tetap, tapi manfaatnya boleh digunakan oleh orang, tapi nggak boleh dijual. Orang mewakafkan tanahnya untuk masjid, maka tanah ini nggak boleh dijual, ya. Tapi dimanfaatkan untuk masjid. Selama masjid itu dipakai orang sholat di situ, pahala selalu mengalir ke orang yang bersedekah, orang yang mewakafkan harta itu. Wakaf mushaf. Orang yang diwakafkan mushaf kepada dirinya, diwakafkan, ya. Melihat ada kadang-kadang tulisan, ya, stempel kadang, ya, di mushaf itu wakaf tulisannya, ya. Maka ini nggak boleh dijual, harus dimanfaatkan, dibaca terus. Ini pahalanya selalu mengalir kepada orang yang mewakafkan. Baik, itu macam-macam sedekah. Nah, ikhwati fillah, a'azzakumullah. Sedekah itu termasuk amalan yang agung, amalan yang banyak Allah siapkan pahalanya, namun berat untuk dilakukan. Karena apa? Karena jiwa manusia itu, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh istri penguasa Mesir yang mengajak Nabi Yusuf berzina, yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman menyampaikan, mengisahkan apa yang dikatakan oleh istri penguasa Mesir itu. Apa kata Allah? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa kita itu lebih suka menyuruh untuk mendorong kita untuk melakukan keburukan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih sedekah itu berat? Karena fitrah manusia itu mencintai harta. Fitrah manusia itu mencintai harta. Ya, Masya Allah, kalau ada orang bilang saya nggak suka uang, ya, itu rata-rata fitrahnya sudah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian terlalu mencintai harta, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat mencintai harta. Dalam ayat yang lainnya Allah juga jelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dibuat indah, disenangi dalam diri manusia itu hubbus syahawat, ya, mencintai apa-apa yang disukai oleh jiwa ini, syahwat-syahwat jiwa itu. Berupa apa? Wanita, banin, anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah, minadz zahabi wal fiddah, seperti emas dan perak. Jadi fitrah kita itu suka sama harta, ya, mencintai harta. Sekarang disuruh untuk mengeluarkannya, memberikannya kepada orang lain, berat rasanya. Namun disitulah ujiannya.
Ya, disitulah ujiannya. Karena harta yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah ujian. Seringkali kita menyadari ujian itu hanyalah apa? Musibah. Kalau sedang ditimpa musibah, dia ngerasa dia sedang diuji. Tapi kalau sedang, misalkan ada datang orang kaya nih, terus datang ke antum, terus dia kasihkan koper isi duit, isi uang, pas dibuka 50 juta. Kebayang nggak? Terus antum bilang, oh masya Allah, ini ujian untuk antum. Kan nggak ada orang, masya Allah, alhamdulillah, ya. Ngerasa, oh berarti anak orang soleh, gitu kan? Oh Allah, buktinya apa? Allah tambah nikmat anak ini. Sering kali ngerasanya kayak gitu. Cuma kalau dapat musibah, tandanya diuji. Kalau diberikan harta, nah itu bukan ujian. Padahal harta juga ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Manusia itu kalau seandainya Allah uji dengan kemuliaan, fa'akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amahu, Allah berikan dia banyak kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman. Apa kata dia? Rabbku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Namun sebaliknya, kalau seandainya Allah tahan rezekinya, Allah batasi rezekinya, enggak melimpah kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia akan berkata, Rabbku sedang menghinakanku. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak begitu, ya. Bukan begitu patokannya, bukan itu standarnya. Kalau dikasih harta berarti tanda Allah memuliakannya. Kalau Allah uji dia dengan kemiskinan berarti tanda Allah menghinakannya. Bukan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Dua-duanya sedang diuji. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, begitu juga ada orang yang diuji dengan kekayaan. Apakah ketika Allah tambah hartanya, Allah limpahkan nikmat kepada dirinya, dia bersyukur enggak? Semakin banyak kenikmatan, semakin banyak hartanya, semakin peka enggak dia dengan sekelilingnya? Semakin peka enggak dia dengan tetangganya, dengan kerabatnya? Semakin ringan enggak dia mengeluarkan hartanya? Itu yang Allah inginkan. Allah berikan harta, itu ujian, ya. Karena Allah perintahkan dia untuk keluarkan harta itu dalam keadaan dirinya mencintai harta. Karena itu ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling azam? Sedekah apa yang paling agung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika dirimu menginfakkan harta, bersedekah, ya, wa anta syahihun sahihun, wa anta syahihun sahihun, dalam keadaan dirimu takut fakir, dalam keadaan dirimu pelit, berat ngeluarin harta, saat itu itulah sedekah yang paling afdal. Dan dalam keadaan sehat. Karena kalau sudah sakit, sudah nggak terasa lagi nikmatnya harta, mudah ngeluarin harta. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ayo bersegeralah untuk bersedekah. Ayo bersegeralah untuk bersedekah.
Jangan tunggu sampai apa? Sampai nyawa itu di tenggorokan barulah dia katakan hadza li fulanin wa hadza li fulanin. Barulah dia katakan hartaku yang ini untuk si fulan, hartaku yang itu untuk si fulan, wa kana li fulan. Padahal saat itu hartanya sudah tidak lagi menjadi miliknya, sudah berpindah untuk ahli warisnya. Karena itu para ulama mengatakan orang yang sedang di dalam sakit yang parah, yang kemungkinan dia menemui kematian kala sakit itu, dia tidak boleh bersedekah. Dia tidak boleh memberikan hartanya kepada orang lain. Ya. Kecuali sepertiga hartanya, itu dalam artian nanti wasiat. Yang lain nggak boleh. Kenapa? Karena harta ini kemungkinan akan berpindah kepada ahli waris, bukan lagi menjadi haknya. Oleh karenanya Rasulullah SAW katakan, sedekah dari sekarang, jangan tunggu nanti ketika malaikat maut sudah datang baru dia nggak katakan harta ini untuk si fulan, untuk si fulan, untuk si fulan, untuk si anu, si anu. Padahal hartanya sudah tidak lagi menjadi haknya. Nah, sehingga bersedekah itu berat. Karena berat sedekah itu, Allah sediakan kenikmatan yang banyak. Allah sediakan keutamaan sedekah yang begitu banyak. Semoga ketika kita membaca keutamaan itu, mengetahui keutamaan itu, bisa menjadi motivasi yang meringankan diri kita untuk bersedekah, menjadikan kita orang yang ringan tangan. Kenapa? Kita sadar bahwasanya keutamaan sedekah itu banyak, dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah? Yang ngasih harta siapa? Allah. Allah kasih harta. Ya. Kemudian bahasa Allah apa? Wa may yuqridillahu qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan Allah hartanya? Yang punya Allah. Allah titipkan ke kita. Terus Allah juga yang minjem. Kemudian Allah lagi yang ganti. Ya, Allah lagi yang ganti. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau Allah minta aja tanpa diganti, kan memang hak Allah itu. Cuma Allah sediakan keutamaan yang begitu banyak, pahala yang begitu banyak dalam sedekah. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keuntungan yang kita dapatkan kalau kita bersedekah? Yang pertama, sedekah itu bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah di saat sembunyi-sembunyi, sedekah secara sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang sedekah secara sembunyi-sembunyi ini pertanda keikhlasan dirinya, sehingga Allah enggak jadi marah sama dia. Ya, bahkan dalam hadis yang lain ketika Allah menceritakan golongan orang-orang yang dinaungi pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Ya, wa rajulun yatasaddaqa bi sadaqatin, seorang yang bersedekah dengan orang yang bersedekah menyedekahkan hartanya. Ya. Wala ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai apa, tangan kirinya aja nggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, saking sembunyi. Jangankan orang lain, anggota tubuhnya aja nggak tahu
apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Tanda keikhlasan. Sehingga sedekah ini bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Ketika bala turun, ketika musibah turun, perbanyak sedekah secara sembunyi-sembunyi. Baik. Apa yang kedua keuntungan yang kita dapatkan dengan sedekah? As-sadaqah, kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Diampuni ya dosa-dosa kita. Ya, Rasulullah SAW katakan sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Hilang. Begitu pula dosa-dosa kita. Ya. Kita manusia pendosa. Rasulullah SAW katakan kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu suka buat dosa. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Keluar dari kampus ini, lihat yang haram. Buka HP, ya, gadget sendirian, nggak ada orang yang lihat. Ya, kalau pas ada temannya, dengar kajian. Gitu. Ya, temannya nggak ada, pindah siarannya. Awalnya kajian, geser bawah, berubah tontonannya. Ya, mata itu baru mata, belum telinga, belum mulut dan tangan kita dan sebagainya. Banyak dosa kita. Maka perbanyak sedekah untuk memadamkan dosa-dosa itu, untuk menghilangkan dosa-dosa itu. Ya. Karena itu Rasulullah SAW, apa kata beliau SAW kepada para wanita? Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Wahai para wanita, banyak-banyaklah sedekah, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsara ahli narin nisa. Karena aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Bersedekah. Karena itu ketika seorang itu meninggal, ketika dia dalam kuburnya, dia berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal soleh. Penyesalan. Ya, nyesal itu kapan? Ketika kita sudah melihat benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oh, benar dulu yang disampaikan pas kajian. Dia berharap bisa amal soleh. Salah satu amalan yang paling dia inginkan apa? Sedekah. Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir surah Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah, sedekahkanlah harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, sampai dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah sedikit lagi sehingga aku bisa apa? Fa asaddaq, sehingga aku bisa bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang saleh. Itu yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal. Tapi tidak bisa lagi. Lah kita ini masih hidup, masih bisa untuk melakukan itu. Keuntungan berikutnya yang didapatkan bagi orang yang bersedekah adalah mendapat naungan nanti di padang mahsyar. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, setiap orang itu akan berada di naungan sedekahnya hatta yufsal bainan nas, sampai nanti diputuskan semua urusan di yaumul hisab.
Bayangkan di padang mahsyar itu matahari 1 mil 2 mil. Sekarang matahari jaraknya berapa? Ini jurusannya ekonomi semua ya, nggak ada yang sains ya. Katanya miliaran kilometer ya, berapa tahun itu. Nah, besok bayangkan 1 mil. Kalau nggak ada naungan, bayangkan panasnya. Sekarang aja panas. Sejauh itu sudah ada lapisan ozon, gitu ya. Berada dalam rumah, hidup kipas, kadang AC aja nggak bisa untuk menghilangkan panasnya. Besok 1 mil. Kalau nggak ada naungan gimana hidupnya? Maka sedekah ini akan menjadi penaung, yang akan menjadi naungan orang yang bersedekah. Nah, berapa menit? Berapa menit? Hah? Masih lama? Isya jam berapa? 19.21, 10 menit. Baik. Kemudian keuntungan berikutnya, ya, keutamaan sedekah berikutnya adalah sedekah itu bisa menambah keberkahan harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, ya, sungguhnya jual beli ini seringkali dicampuri oleh laghun, perkataan sia-sia, dan sumpah palsu. Ya, fashawwibuhu bisadaqah, maka iringilah jual beli ini dengan sedekah." Maka harta ini yang terkotori dengan dosa-dosa, ya, harta ini yang terkotori dengan dosa-dosa yang menghilangkan keberkahannya, maka iringilah dengan sedekah, kata Rasulullah SAW, sehingga apa? Bisa menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disuruh diiringi, ya, jual beli itu, keuntungan yang kita dapatkan itu diiringi dengan sedekah. Baik. Itu keutamaan-keutamaan sedekah yang mungkin berkaitan dengan akhirat. Ternyata sedekah ini tidak hanya keutamaannya tidak hanya berkaitan dengan akhirat saja. Keuntungan yang kita dapatkan bukan hanya keuntungan di akhirat nanti. Ternyata ada manfaat sedekah tatkala kita di dunia. Apa itu salah satunya? Ya, salah satunya adalah sedekah itu bisa menjadi sebab kesembuhan. Ya, sebab kesembuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardaakum bis sadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, sedekah itu, ya, adalah obat ruh. Sebagaimana obat-obat yang kita minum itu adalah obat untuk jasad yang zahir, yang tampak. Sedangkan sedekah ini obat untuk ruh, yang mana kalau seandainya ruh ini kuat, maka insya Allah dia akan membantu penyembuhan. Ya. Karena ketika jasad sakit, maka ruh akan ikut melemah. Oleh karenanya disunnahkan kita untuk menghibur orang yang sakit, ya, didoakan dan sebagainya, agar apa? Senang ruhnya.
Maka sedekah ini merupakan obat untuk ruh itu. Sehingga Rasulullah SAW katakan, dawu mardakum bis sadaqah. Ya, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Pernah juga Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala didatangi oleh seseorang. Kemudian orang itu bercerita bahwasanya dia memiliki luka, sakit di lututnya selama 7 tahun, nggak kunjung sembuh. Ya, orang tersebut telah mencoba berbagai pengobatan, didatangi dokter ini, dokter itu, obat ini dan obat itu, belum sembuh-sembuh. Ya, lalu datang ke Abdullah bin Mubarak, dia ceritakan kisahnya. Apa nasihat Abdullah bin Mubarak? Idhab fanzur mawdi'an yahtajun nasu ila al-ma' fahfur hunaka bi'ra. Pergilah, terus cari tempat, cari lahan di mana orang di situ banyak ya membutuhkan air. Lalu galilah sebuah sumur. Fa inni arju an tanbu'a hunaka 'ainun. Semoga saja di situ keluar mata air yang bisa dimanfaatkan oleh manusia di situ, wa yumsiku an kaddam, sehingga lukamu ini bisa sembuh. Baik, apa nasihat Abdullah bin Mubarak rahimahullah? Cari tempat, cari lahan yang di situ orang-orang pada membutuhkan air. Antum sedekah air tuh, antum wakafkan, gali di situ. Semoga ada mata air, orang-orang bisa memanfaatkan air tersebut dan lukamu sembuh. Itu kata Abdullah bin Mubarak. Maka orang tersebut pun mencoba resep yang dikasih oleh Abdullah bin Mubarak, maka dia pun sembuh biidznillah. Ini dikisahkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ya, maka sedekah bisa menjadi sebab seorang itu sembuh. Nah, kemudian manfaat duniawi yang bisa kita dapatkan ya ketika bersedekah adalah bertambahnya harta, ya, bertambahnya harta. Karena itu Rasulullah SAW katakan, mana qasat sadaqatun min malin. Sejatinya harta itu tidak akan berkurang disebabkan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam anfik unfik alaik. Ya bani Adam, wahai manusia, ayo berinfak, aku yang akan berinfak kepadamu. Keluarkan hartamu, aku yang akan berikan rezeki kepadamu nanti. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidak ada satu pagi yang dilewati oleh seorang hamba kecuali 2 malaikat akan turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah khalafan, gantinya. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang-orang yang gak mau mengeluarkan hartanya, hancurkan hartanya, binasakan hartanya. Bisa benar-benar hancur usahanya, bisa keberkahan Allah cabut. Tiap pagi malaikat doa seperti itu.
Maka ketika orang memperbanyak sedekah, ya, mengeluarkan nafkah untuk keluarganya juga, mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati doa malaikat ini. Ya Allah, ganti hartanya. Dan pasti Allah ganti. Namun ingat, sedekah ini adalah ibadah. Maka kalau ibadah itu, apa tujuan utama kita untuk sedekah? Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tujuan utamanya mengharapkan dunia. Tapi kan wal hasanatu bi asyri amsalha, ya. Bukankah kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat? Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah." Bukankah Allah berfirman, permisalan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ibarat satu biji, yang mana satu biji akan menumbuhkan sebuah batang yang nanti batang ini akan menumbuhkan 700 biji lagi. 700 kali lipat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal 10 kali lipat. Ya. Jadi jangan bayangkan bahwasanya untuk ngejar dunia, bukankah ini maksud Allah ganti nanti, kata orang ini misalkan. Allah balas 700 kali lipat. Padahal para ulama jelaskan itu apa? Orang yang benar-benar berharap, yunfiquna fi sabilillah, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah balas nantinya. Dan utama yang diharapkan seorang mukmin adalah balasan di akhirat. Itu motivasi utama kita. Tapi kan kita berharapnya sama Allah. Kalau kita berharap sama makhluk, nah itu baru syirik. Yang katakan syirik, saya kan enggak. Ini orang enggak bisa membedakan antara al-manwiyu lahu dan al-manwiyu bihi. Al-manwiyu lahu itu apa? Kepada siapa kita niatkan ibadah ini. Ini pembahasannya syirik atau tidak? Ya, kita beribadah, kita niatnya untuk dapat pujian si fulan. Ini syirik, riya. Tapi ada orang yang benar-benar dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-manwiyu lahunya, berarti tujuannya Allah. Ibadahnya tujuannya Allah. Tapi ada poin kedua, al-manwiyu bihi, apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah? Apakah mendekatkan diri pada Allah? Apakah untuk bisa melihat wajah Allah? Apakah pahala di akhirat? Atau sekedar dunia? Ini baru masalah. Orang yang hanya sekedar mengharapkan dunia, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, hanya ini yang dia harapkan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah akan balas di dunia amalan-amalan mereka. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan pernah dirugikan sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa ayat setelahnya? Allah katakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi karena berhubung semuanya sudah Allah berikan di dunia, di akhirat enggak ada lagi yang dia dapatkan kecuali neraka. Karena amalannya semuanya sudah diberikan oleh Allah di dunia balasannya. Maka di akhirat nol. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ya gugur semua amalannya, dia harapkan cuma dunia kok. Dia harapkan cuma dunia. Ya. Berbeda halnya, yang jelas sama para ulama, berbeda halnya ketika faktor utamanya
pendorong utamanya, motivasi utamanya adalah akhirat, motivasi utamanya itu akhirat. Kenapa saya bersedekah? Karena pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat dia termotivasi. Namun baru setelahnya dia berharap orang tuanya bisa disembuhkan penyakitnya. Dia berharap rezekinya lancar besok. Namun ini alasan berikutnya, nggak faktor utamanya. Ini tidak ada masalah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada para mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, man qatala lahu qatilan falahu salabu. Siapa yang berhasil membunuh seseorang yang ada di medan perang, ini dalam keadaan medan perang ya, bukan dalam keadaan damai. Ya, di medan perang, udah hadap-hadapan, kata Rasulullah SAW, dia berperang melawan orang-orang musyrik di medan perang. Siapa yang berhasil membunuh ya musuhnya dan dia ada bukti untuk itu, falahu salabuh, maka semua yang dikenakan oleh musuh itu adalah miliknya. Falahu salabuh, ya baju besinya, senjatanya, itu untuk siapa nanti? Untuk orang yang membunuh. Rasulullah kasih motivasi ini. Tapi ini bukan motivasi utama. Mereka pergi berjihad untuk mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada motivasi dunia. Ini enggak ada masalah. Masalah ketika faktor utamanya, motivasi utamanya tujuan cari dunia, sehingga ketika tidak didapatkan nyesal dia. Ya. Nah, ini harus didudukkan masalah ini. Sedekah itu adalah ibadah yang harus ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita untuk dibalas sedekah itu di akhirat, dibalas dengan pahala yang melimpah. Ya wallahu taala alam, karena sudah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan setelah azan ya. Setelah azan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.